Nah, lanjut dua kabar panas. Yang pertama datang dari Rusia yang baru-baru ini melontarkan peringatan pedas kepada negara-negara ASEAN bahwa salah satu negara tetangga Indonesia kelak berpotensi bisa menjadi markas senjata nuklirnya Mama Rika. Nah loh, lantas siapakah itu? Apakah alasannya? Dan jika benar, apakah dampaknya bagi wilayah kita Indonesia? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua yang juga cukup greget nih bos, datang dari tetangga kesayangan kalian, Malaysia, terkait rudalnya yang diblokir Norwegia kemarin. Nah, Malaysia kini akhirnya dikabarkan meminta bantuan sang preman, yaitu Mama Rika bos. Nah loh, lantas bantuan apakah yang dimaksud? Apakah Amerika akan turun gunung untuk membantu Malaysia membuka blokir rudal tersebut? Atau biji mana nih bos? Penasaran? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal warning panas dari Rusia terkait potensi tetangga kita Indonesia bisa menjadi markas nuklirnya Amerika. Nah, tak main-main, peringatan ini pun datang dari Jenderal kuat Rusia bos, yaitu Jenderal Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh dalam lingkar keamanan Kremlin. Tangan kanannya Pak Putin bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, hal ini pun disampaikannya pada 27 Mei 2026 kemarin dalam putaran ke-6 konsultasi keamanan tingkat tinggi Rusia ASEAN di Moskow. Di forum itu, Shoigu melontarkan peringatan di depan para perwakilan negara-negara ASEAN yang langsung membuat semuanya menoleh ke arah selatan Indonesia. Nah, menurut Shoigu, tetangga selatan Indonesia itu adalah Australia bos, di mana Australia suatu hari nanti berpotensi menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Mama Rika. Cukup greget nih. Pernyataan itu pun muncul karena keterlibatan Australia dalam kemitraan AUKUS bersama Amerika dan Inggris. Dan seperti yang kita tahu, AUKUS saat ini menjadi salah satu proyek pertahanan terbesar di Indo-Pasifik bos, terutama terkait transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia kepada Australia. Meski Canberra berkali-kali menegaskan bahwa program itu tidak melibatkan senjata nuklir dan tetap mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir, namun Rusia melihat arah perkembangannya secara berbeda bos. Shoigu menilai Washington sedang memperkuat kehadiran militernya di Asia Pasifik melalui jaringan sekutu dan aliansi baru. Tak hanya Australia, Rusia juga menyoroti Jepang dan Korea Selatan yang menurut mereka semakin dekat dengan sistem payung nuklir Mama Rika. Bahkan kekhawatiran Moskow semakin besar setelah muncul pembahasan mengenai sistem rudal Taipun bos, rudal jarak menengah, hingga wacana pembentukan organisasi pertahanan Indo-Pasifik yang oleh banyak pengamat disebut-sebut mirip NATO versi Asia. Nah loh, bagi Rusia jelas semua ini adalah bagian dari upaya memperluas pengaruh militer Amerika di kawasan. Tapi pertanyaannya sekarang, walaupun ini masih bersifat peringatan dan belum benar-benar terjadi, namun bagaimana jika skenario yang ditakutkan Rusia ini benar-benar terjadi? Bagaimana jika suatu hari nanti Australia yang berada tepat di selatan Indonesia benar-benar menjadi lokasi penempatan aset strategis atau bahkan senjata nuklir Amerika? Akankah wilayah kita Indonesia ikut kena getahnya? Simak videonya sampai habis bos. Oke, jadi kalau skenario tersebut benar-benar terjadi ya, dampaknya bukan hanya soal Australia atau Amerika doang bos, tapi juga akan mengubah peta keamanan seluruh kawasan Indo-Pasifik. Posisi negara kita ini jelas sangat gacor, berada tepat di antara dua samudra, menguasai jalur-jalur laut strategis seperti Selat Sunda, Selat Lombok, dan alur laut Kepulauan Indonesia yang selama ini menjadi rute penting kapal-kapal perang dunia. Jika Australia menjadi lokasi penempatan aset strategis Amerika, maka kawasan di sekitar Indonesia berpotensi bos mengalami peningkatan aktivitas militer yang jauh lebih intens dibanding saat ini. Jelas, kapal-kapal perang nanti lebih sering melintas.
Kemudian pesawat-pesawat patroli nanti lebih aktif beroperasi. Latihan militer gabungan juga bakal semakin besar. Dan tentu saja perhatian negara-negara besar terhadap wilayah sekitar kita juga ikut meningkat. Indonesia, pemerintah kita pun pastinya juga akan menghadapi tantangan diplomatik yang tidak ringan, bos. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan mendukung kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir, jelas Indonesia pastinya bakal mencak-mencak dengan penempatan senjata nuklir itu. Dan ketika dua gajah, Amerika and the Gang versus Rusia Tiongkok mulai saling menatap tajam, maka Indonesia yang ada di tengah-tengah harus memastikan jangan sampai rumput di bawahnya yang justru malah ikut terinjak. Dan jelas, skenario seperti ini juga menjadi pengingat, bos, bahwa modernisasi TNI saat ini bukan lagi sekedar soal gengsi atau mau pamer-pamer alutsista doang. Karena saat semakin kompleks atau rumit lingkungan strategis suatu kawasan, maka semakin pentinglah bagi kita untuk memiliki angkatan laut yang kuat, sistem pengawasan maritim yang modern, pertahanan udara berlapis, kemampuan deteksi dini yang mumpuni, serta integrasi sistem yang kuat. Karena pada akhirnya terlepas apakah prediksi Shoigu benar atau tidak, namun satu hal yang pasti, persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik kini sedang bergerak semakin dekat ke halaman rumah kita, Indonesia. Waspadalah, waspadalah, bosku. Oke, kita lanjut ke drama rudalnya Malaysia. Diblokir Norwegia, akhirnya minta bantuan Amerika. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. 29 Mei 2026 di Shangri-La Dialog 2026 yang digelar di Hotel Shangri-La Singapura, Menhan Malaysia Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akhirnya mengungkap langkah yang cukup mengejutkan, bos. Kuala Lumpur kini meminta bantuan Amerika setelah Norwegia memblokir ekspor rudal Naval Strike Missile yang sebelumnya sudah dikontrak oleh tentara laut di Raja Malaysia. Ibarat beli mobil, cicilan hampir lunas, garasi sudah ready, tapi kunci mobilnya tiba-tiba ditahan dealer, bos. Cukup amsyong. Nah, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika, Mr. Pete Hegseth, Menhan Malaysia Datuk Muhammad Khalid akhirnya meminta solusi, bos. Alasannya menarik, rudal NSM itu memang buatan Norwegia melalui Kongsberg. Tapi versi yang sama ternyata juga diproduksi bersama perusahaan Amerika, bos. Jadi logikanya Malaysia sederhana. Kalau saat ini pintu Norwegia terkunci, mungkin pintu Washington masih bisa diketuk-ketuk. Dan kabar baiknya, Amerika pun tidak langsung menolak, bos. Mr. Pete Hegseth disebut memberi jaminan bahwa Washington akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Nah loh, kini Malaysia menunggu keputusan Amerika. Jika disetujui, armada lautnya bisa bernapas lega. Namun jika tidak, Kuala Lumpur mungkin harus berburu rudal baru, mengubah integrasi kapal dan menambah biaya lagi. Namun ya, ingat, bos, dalam dunia pengadaan alutsista, terutama yang melibatkan teknologi strategis Paman Donald, Amerika, biasanya ada beberapa kemungkinan konsekuensi atau harga politik yang harus dibayar. Dan itu tidak selalu berupa uang tambahan. Nah, konsekuensi apakah itu? Harga politik sebesar apa? Admin pun kurang tahu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.